Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 9 Juni 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan menjadi renungan kita pada kesempatan ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari ayat ini tema kita berbunyi butuh keberanian. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, keberanian yang dipacu dengan aliran hormon adrenalin membuat kita siap menghadapi tantangan. Tetapi aliran adrenalin dalam tubuh kita akan reda bila dibuka oleh pengertian akan tantangan yang dihadapi. Nas renungan ini, bagaimana Petrus dan Yohanes berani walau mendapat tantangan dan hambatan untuk memberitakan Injil, bukan sekedar bersaksi yang temporer saja, tetapi bersaksi memberitakan Injil dengan pemahaman rencana yang baik. Dibutuhkan aliran hormon adrenalin yang membentuk kejiwaan yang baru, iman, dan kesiapan fisik karena mereka ditangkap oleh penguasa Yahudi, diperhadapkan ke pengadilan agama Yahudi. Sidang itu dipimpin oleh Kayafas yang dulu memimpin pengadilan waktu Yesus diadili. Di sini dibutuhkan keberanian, baik keberanian oleh adrenalin maupun oleh pengertian iman yang telah terjadi, membentuk satu tekad atau komitmen menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, faktor-faktor pertimbangan keputusan pengadilan yang dipimpin oleh Kayafas itu antara lain, pertama, melihat mujizat kesembuhan seorang lumpuh yang sembuh dalam kuasa nama Yesus orang Nazaret. Dan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan orang banyak di serambi bait suci. Faktor kedua ialah keberanian Petrus dan Yohanes menyatakan bahwa kesembuhan itu adalah atas nama Yesus yang telah mereka saksikan. Faktor ketiga, melihat Petrus dan Yohanes hanya orang biasa, awam dalam hal agama Yahudi, dan hanya rakyat biasa, bukan seorang pejabat. Akhirnya persidangan yang dipimpin oleh imam besar bait suci itu mengambil keputusan. Melihat pertama, orang lumpuh itu telah sembuh. Itu ada di samping rasul itu, disaksikan oleh masyarakat. Yang kedua, melihat keberanian rasul yang hanya orang kecil di masyarakat, maka persidangan itu memutuskan membebaskan kedua rasul itu dari tahanan atau penjara dengan nasihat melarang mereka agar jangan lagi mengulangi memberitakan nama Yesus. Keputusan itu diterima oleh Petrus dan Yohanes dengan reaksi
kami harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepadamu, kepada persidangan ini. Walaupun persidangan telah membebaskan rasul itu dengan mendengar sikap mereka yang bukan semakin kooperatif, tetapi sikap menantang, maka imam besar dan pemimpin Yahudi mengambil sikap makin keras kepada setiap pengikut jalan Tuhan. Sikap rasul-rasul ini mendatangkan gerakan hambatan yang direstui oleh pemerintah Romawi, gerakan menghambat jalan Tuhan, boleh diikuti dengan siksaan bagi orang Kristen. Dengan kesukaran seperti ini, rasul-rasul, orang-orang Kristen membutuhkan lagi keberanian yang dipicu oleh adrenalin, ditambah lagi dengan pengertian, komitmen, dan iman untuk tetap memberitakan Injil. Untung Roh Kudus memenuhi keberanian rasul-rasul Kristus ini. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, adakah gunanya rasul Kristus berani bersaksi tetapi membawa kematian? Yang kedua, adakah kesaksian zaman sekarang yang membawa penderitaan bagi dirinya? Yang ketiga, sejauh mana keberanian Anda bersaksi dalam hidup ini? Mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami telah menerima roh keberanian, kekuatan, kasih, dan ketertiban, agar kami mampu menyaksikan keselamatan dalam Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai dan menolong kami menjadi saksi Kristus. Amin.